merupakan sebuah bukti keagungan Sang Pencipta, karena Allah telah mengirimkan virus corona kepada manusia di muka bumi ini untuk mengingat sarannya, supaya para makhluknya ingat kepada Sang Penciptanya lebih, untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Jadi adanya virus corona bukan semata-mata wabah, tapi ini merupakan sebuah peringatan supaya manusia di muka bumi ini mengingat Sang Pencipta. Virus corona itu yang sedang viral sekarang ini, ya bisa dibilang itu sebuah parasit yang seharusnya itu tidak hadir di kehidupan manusia. Nah, jadi kita sebagai manusia, ya, sebagai manusia harus berhati-hati karena sedang maraknya virus corona ini atau pagebluk, ya. Jadi kita harus senantiasa berhati-hati dan jaga kesehatan. Virus corona menurut saya ya tersebut merupakan sebuah seperti bentuk peringatan dari Tuhan, ya, khususnya untuk kita semua umat manusia, bahwa kita yang tidak sengaja pastinya selalu melakukan kesalahan yang tidak kita sengaja. Sebenarnya apa yang kita anggap sebenarnya betul belum tentu betul menurut orang lain, dan apalagi menurut Yang Maha Kuasa. Dan virus corona ini ya merupakan sebuah ujian bagaimana kita harus untuk lebih mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa atas apapun yang akan terjadi selanjutnya. Virus corona itu kan menggemparkan, membuat geger seluruh dunia, ya. Seluruh dunia itu geger karena ada virus corona. Ya, kalau pendapat saya pribadi, virus corona itu sama-sama makhluk Allah, ya. Sama-sama makhluk Allah yang sebenarnya tidak perlu kita takuti, akan tetapi kita harus tetap waspada terhadap virus corona, ya. Terus jangan lalu kita menantang apa itu virus corona, tapi ya kita tetap harus waspada, dan itu merupakan suatu peringatan dari Allah kepada kita semua agar kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Virus corona itu punya dampak baik dan buruknya. Dampak baiknya itu kita jadi lebih menjaga diri, lebih menjaga interaksi antara laki-laki dan perempuan. Soalnya kan dengar-dengar ya ada banyak tanggapan-tanggapan dari para ulama ketika perempuan dan laki-laki bersentuhan itu tidak dibolehkan. Nah, ini dampak baiknya dari virus corona kan, jadi yang muslim atau non muslim pun jadi lebih menjaga diri, nggak sembarang sentuh-sentuh orang gitu. Terus dampak baik yang lainnya, anak yang sering keluar, anak yang suka main jadi lebih jadi anak rumahan, kan juga dampak baiknya. Dan masih ada banyak dampak baik yang lainnya. Terus dampak buruknya kita jadi diliput dengan rasa takut. Terus kita jadi pekerjaannya jadi lebih nggak sebebas yang biasanya. Itu yang paling mengerikan itu. Mengenai pengaruh virus corona ataupun COVID-19 terhadap dunia pendidikan Islam di pesantren, ini sebuah hal yang baru, dalam artian ada sisi baiknya dan juga ada sisi buruknya. Sisi baiknya apa? Sisi baiknya dengan adanya pemulangan santri bisa memaksimalkan ataupun mengamalkan apa yang telah diajarkan di dunia pesantren di desa masing-masing ataupun di rumah masing-masing. Kemudian dampak buruknya karena adanya pemulangan, jadi pembelajaran di pesantren ini sedikit terganggu sehingga tidak berjalan dengan maksimal. Meskipun ada media-media yang mendukung pembelajaran, tetapi tetap kurang maksimal. Terhadap dunia pesantren ini tidak lain dari segi pembelajaran. Karena apa? Mayoritas pesantren di Indonesia ini dihimbau untuk meliburkan
santri-santrinya atau santri-santrinya itu untuk disuruh pulang ya, dalam rangka pencegahan COVID-19 ini. Jadi ketika kok pesantren tidak dipulangkan santri-santrinya, ini ketika ada yang terkena satu, maka akan sangat berbahaya sekali ketika masih dalam pesantren, karena pesantren kan berkumpulnya orang yang Pengaruh virus corona terhadap pesantren ya sebenarnya banyak sih. Sampai ada dibuat seperti bab seperti pada kitab-kitab fasal itu. Faslun fil babil corona. Al corona yubtilu al ajajiro wal jumata wa akhirus sana. Virus corona membatalkan semua ajaran, ya baik di pesantren maupun yang formal, dan juga membatalkan yang ada jumatan, akhir sana, terutama yang ditunggu-tunggu santri kan semuanya akhir sana, intinya akhir sana. Pengaruh terhadap dunia pesantren itu sangatlah besar. Kenapa kok sangatlah besar? Karena banyak pondok pesantren yang akhirnya santri-santrinya dipulangkan. Banyak pondok pesantren yang diliburkan karena adanya corona atau COVID-19 ini. Jadi sangat mempengaruhi dunia pesantren, mulai dari ngajinya terganggu, yang akhirnya santri-santri harus dipulangkan, dan juga meskipun nantinya kok ada yang tidak memulangkan santrinya, itu akan lebih berbahaya. Virus corona terhadap pesantren juga punya dampak baik dan buruknya. Kalau menurut saya dampak baiknya itu pesantren jadi lebih bersih, jadi lebih menjaga kebersihan. Terus kalau dampak buruknya itu ya para santri jadi terganggu proses belajarnya, terganggu proses ngajinya. Walaupun setiap pesantren kan beda-beda kebijakannya. Mungkin ada beberapa pesantren yang nggak apa-apa anak-anaknya pulang, cuma kalian harus ini dan ini. Jadi lebih biar mereka tetap ngaji walaupun keadaannya di rumah. Cara yang mana bisa terhindar dari virus corona, yang pertama kita harus mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Kemudian setelah itu kita harus memperbanyak ibadah. Kemudian kalau dalam sisi medis jangan sampai lupa mencuci tangan setiap 3 jam sekali, ataupun setiap memegang benda-benda yang di luar, kita dianjurkan untuk mencuci tangan. Kemudian memakai masker ketika kita keluar. Setelah keluar bisa mungkin harus dengan kembali ke rumah harus dengan keadaan yang bersih. Kemudian jangan lupa memakai masker. Ini juga sudah ada ketentuan dari tim medis supaya kita menggunakan masker sehingga tidak tertular oleh virus corona. Agar kita itu tidak terhindar dari virus corona, itu yang pertama kita ikuti himbauan dari pemerintah. Kenapa pemerintah menghimbau kepada kita untuk yang pertama jauhi kerumunan, jadi berkumpulnya orang-orang yang banyak di situ, karena ini berkumpulnya orang yang banyak ini salah satu menjadi pemicu dalam penularan virus corona ini. Terus yang kedua, kita selalu jaga kebersihan lingkungan. Jadi bisa dengan kita semprot lingkungan dengan desinfektan ya, terus dan lain sebagainya. Terus yang selanjutnya jaga kebersihan diri ya, kebersihan diri, hindari kontak langsung dengan orang yang sakit. Mungkin seperti itu. Ada kalanya kita berusaha untuk membersihkan diri kita sendiri, menjaga jarak dengan orang lain, apalagi orang tersebut yang sedang batuk. Apalagi terlebihnya kita yang sedang batuk itu lebih harus berhati-hati, karena saat kita sedang sakit itu kondisi daya tahan tubuh kita itu lemah. Lebih baik ya kita jaga jarak,
sedia cuci tangan, selalu cuci tangan, apalagi terlebih lagi itu wudhu dan mandi waktu fajar ya sekitar jam 4 itu mandi jam tersebut dapat menghilangkan 70 penyakit insya Allah. Caranya sebenarnya sangat banyak. Yang pertama mulai dari kita rajin wudhu ya. Rajin wudhu itu bisa mencegah kita tertular dari yang namanya virus corona. Terus rajin cuci tangan, rajin membersihkan diri, ketika keluar dari rumah cuci tangan terlebih dahulu, ketika mau masuk rumah pun cuci tangan terlebih dahulu. Lalu ketika kita keluar jangan lupa untuk menggunakan masker ya. Jangan lupa untuk menggunakan masker. Lalu cara yang selanjutnya adalah menyemprotkan desinfektan di sekitar tempat tinggal kita. Terus ada lagi yaitu menggunakan hand sanitizer. Itu untuk membunuh kuman-kuman yang menempel di tangan kita. Terus cara yang selanjutnya adalah jangan sembarangan bersalaman ataupun bersentuhan dengan orang yang tidak dikenal, karena bisa jadi orang tersebut sudah terkena virus corona tersebut. Harus benar-benar jaga kebersihan, harus rajin-rajin cuci tangan. Kalau kita habis keluar rumah terus mau masuk lagi ke rumah ya cuci tangan dulu, pakai hand sanitizer. Terus kita juga jaga jaga pergaulan, nggak ya pokoknya nggak ketemu sama sembarang orang. Kita harus benar-benar menjaga diri. Saya kepada para masyarakat dan juga pada santri, khususnya pada santri, agar selalu menjaga diri dan patuhi perintah-perintah yang telah ditetapkan oleh tim medis, sehingga dengan kita mematuhi peraturan yang ada, insya Allah kita bisa terhindar dari virus corona ataupun COVID-19 yang sedang melanda dunia. Dan tetap waspada, jangan sampai kita menyembuhkan diri. Apa itu corona? Corona apa corona? Jangan sampai pada dasarnya emang kita tidak diperbolehkan ataupun tidak kita tidak takut, ataupun kita jangan takut kepada virus corona, tapi takutlah kepada Sang Pencipta. Akan tapi kita harus waspada, jadi harus menanggulanginya dengan cara gaya hidup sehat, dan ikut peraturan-peraturan yang ada, karena kita tak tahu dan dampak dari virus corona tersebut, jadi kita tetap harus waspada. Jadi dari saya kepada seluruh santri, mari kita lawan bersama virus corona ini. Dengan cara apa? Kita ikuti himbauan dari pemerintah untuk selalu tetap di rumah, jaga kontak langsung dengan orang yang sakit, dan jangan panik, karena ketika orang panik ya, itu sistem imunitasnya akan menurun. Jadi jangan panik, tapi tetap waspada. Dan yang terakhir, marilah kita berdoa semoga virus corona ini cepat berakhir, agar kita semua bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari kita dengan tenang, dan supaya kita hampir memasuki bulan suci Ramadan, agar kita bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan tenang dan hikmah. Semuanya diwajibkan untuk menghimbau, menjaga diri kita. Kita ingin dijaga oleh Sang Penjaga, tapi bagaimana kita mau dijaga sedangkan diri kita sendiri tidak mau menjaganya diri kita sendiri? Ya diawali dengan diri sendirilah. Pesannya untuk semua masyarakat, tetap kalau pemerintah memerintahkan untuk lockdown, ya lockdown saja nggak apa-apa, karena kita itu atimu rasul wa ulil amri minkum. Kita tidak mendalami pada masa Rasulullah, ya kita ikut saja wa ulil amri, pemerintah.
Pesan saya kepada seluruh masyarakat dan juga untuk seluruh santri khususnya, ya jangan takut terhadap virus corona, tapi kita juga tidak boleh menantang virus corona karena juga kita tidak tahu apakah kita akan tertular atau tidak. Yang jelas kita tetap harus waspada, menjaga diri kita dan juga keluarga kita dan juga orang-orang di sekitar kita dari wabah virus corona ini. Yang terpenting adalah jangan lupa untuk berdoa, tetap beribadah, memohon kepada Allah agar kita dijauhkan dari wabah virus corona ini. Lebih bisa menjaga diri, menjaga kebersihan. Terus kita jangan terlalu takut sama virus corona. Karena dengar-dengar nih ya, kalau kita merasa takut yang berlebihan itu justru menurunkan imunitas tubuh kita. Nah, justru kalau imunitas tubuh kita menurun, nanti takutnya virusnya jadi lebih gampang masuk di badan kita. Nah, gitu. Itu ya sedikit